Lepasin tas saya, Bu. Jangan tarik. Aku hampir jatuh waktu Bu Ratna nyeret lenganku di ruang tamu rumahnya yang penuh ibu-ibu arisan. Gelas teh sampai bergetar di meja. Sendok jatuh bunyi keras dan semua kepala langsung nengok ke arahku. Satu tangan aku pegang perutku yang udah 7 bulan. Satu tangan lagi berusaha rebut tas yang dia tarik sambil teriak. Keluar dari rumah saya sekarang. Anak di perut kamu itu bukan darah keluarga kami. Ruangan langsung berubah dingin. Ada yang nutup mulut, ada yang bisik-bisik. Satu persatu mulai angkat HP dan merekam. Aku lihat suamiku berdiri di dekat tangga. Dan dia gak bergerak sama sekali. Malah bilang, kalau kamu gak bohong, buktiin sekarang. Jujur, kaki aku langsung lemas karena hasil tes yang bisa menghancurkan semuanya sebenarnya ada di dalam tas yang baru saja dilempar mertuaku ke lantai. Dan sebelum aku sempat ngambil itu, Bu Ratna maju lagi ke arahku. Kalau kalian suka cerita begini, subscribe dulu, karena setelah itu satu rumah langsung hening total. Jujur, kalau lihat hidupku dulu, aku nggak pernah bayangin bakal berdiri hamil sambil diusir di depan satu rumah penuh orang. Hidupku biasa banget. Aku kerja sebagai admin di klinik kecil di Surabaya. Pulang sore, bantu ibu bungkus nasi pecel buat jualan besok pagi. Kadang kalau malam sepi, aku sama ibu makan di dapur sambil kipasan karena rumah kami panas banget kalau musim kemarau. Ya, sederhana, tapi tenang. Aku kenal Arga justru dari hal sepele. Dia datang ke klinik tempatku kerja karena jatuh dari motor. Lututnya luka, tapi dia malah sibuk bercanda sama perawat sampai semua orang ketawa. Pas aku kasih formulir, dia bilang, tulisannya jelek banget ya. Maaf, tangan saya gemeteran gara-gara lihat mbaknya. Aku langsung melotot. Perawat di sampingku ngakak. Aku kira dia cuma iseng. Ternyata besok dia datang lagi bawa roti buat semua staf klinik. Lalu datang lagi. Lalu ngajak aku makan. Hubungan kami jalan cepat, tapi terasa ringan. Arga kelihatan sederhana. Dia sering jemput aku pakai motor biasa. Sering makan kaki lima. Bahkan pernah bantu ibuku angkat beras tanpa gengsi sedikit pun. Makanya aku kaget. Waktu pertama kali dia ngajak aku datang ke rumah keluarganya. Rumahnya besar banget, di kawasan elit Sidoarjo. Satpam buka gerbang. Mobil mewah parkir berjajar. Aku sempat berhenti di depan pintu. Tanganku dingin. Arga malah ketawa kecil. Santai aja. Santai gimana? Aku bahkan takut salah injak karpet. Dan ketakutanku ternyata benar. Baru 5 menit duduk, ibunya datang turun tangga dengan tatapan dari atas sampai bawah. Bu Ratna bahkan gak duduk dulu. Dia lihat tas murah yang aku pakai. Lihat sepatu ibuku. Lalu bilang sambil senyum tipis. Arga, kamu serius pilih anak penjual nasi pecel? Ruangan langsung sunyi. Ayahku memang sudah lama meninggal, jadi cuma ada ibu di situ. Aku lihat tangan ibu langsung meremas ujung jilbabnya di bawah meja. Beliau cuma diam. Aku bisa dengar suara sendok di dapur berhenti. Bahkan ART di rumah itu ikut melirik ke arah kami. Arga langsung berdiri. Mama keterlaluan. Tapi Bu Ratna malah lanjut. Keluarga kita bahan omongan nanti. Aku pengen pulang saat itu juga. Ibuku berdiri pelan sambil bilang suara gemetar. Kalau memang anak saya dianggap nggak pantas, kami bisa pulang. Aku masih ingat banget. Arga langsung menahan ibuku. Dia minta maaf berkali-kali. Dia bilang akan tetap nikahin aku apapun yang terjadi. Dan dia benar. Kami menikah 6 bulan kemudian. Tapi waktu akad selesai dan semua tamu salaman, Bu Ratna cuma menyentuh ujung jariku sebentar. Wajahnya datar. Lalu dia bisik pelan di telingaku sambil tetap senyum ke tamu lain. Jangan terlalu nyaman. Ini belum selesai. Aku diam. Aku masih senyum di foto kamera. Tapi sejak kalimat itu, aku mulai sadar rumah itu nggak pernah benar-benar menerima aku. Dan setelah aku pindah ke sana, penghinaan kecil mulai datang hampir tiap hari. Setelah pindah ke rumah keluarga Arga, aku mulai ngerti maksud bisikan Bu Ratna di hari pernikahan itu. Awalnya kecil, hal-hal yang kalau aku cerita ke orang lain mungkin bakal dianggap sepele. Tapi itu terjadi hampir tiap hari. Pagi pertama setelah menikah, aku bangun lebih cepat buat bantu di dapur. Aku masak nasi goreng buat sarapan.
Waktu semua duduk di meja makan, Bu Ratna cuma nyuap sekali. Lalu langsung naruh sendok. Ting. Suara sendoknya sengaja keras. ART yang lagi ngisi air langsung berhenti. Ayah Arga pelan-pelan nurunin koran. Aku ikut diam. Bu Ratna ngelap bibir pakai tisu lalu bilang, "Pantes jualan nasi pecel, bumbunya asal banyak aja ya." Dua sepupu Arga yang lagi mampir langsung saling lihat sambil senyum tipis. Aku cuma nunduk sambil ngegenggam ujung baju di bawah meja. Arga sempat bilang, "Mah, berlebihan." Bu Ratna berdiri sambil membawa piringnya ke wastafel. Kalau nggak tahan kritik, jangan tinggal di rumah orang. Belum seminggu, dia mulai ngoreksi semuanya. Cara aku duduk, cara aku bicara, cara aku berpakaian. Bahkan pernah saat ada tamu arisan datang mendadak, Bu Ratna manggil aku dari dapur. "Nisa, sini." Aku datang sambil masih pakai celemek. Dia narik lenganku pelan ke depan tamu-tamunya. "Saya lagi ngajarin menantu saya cara pegang tas branded. Kasihan, dia belum pernah." Beberapa ibu ketawa kecil. Ada yang nutup mulut sambil lihat aku dari atas sampai bawah. Aku bisa ngerasain muka aku panas banget. Aku pengen masuk dapur lagi, tapi Bu Ratna malah nyuruh aku berdiri di situ sampai obrolan mereka selesai. Dan Arga? Dia lagi kerja. Selalu gak ada di rumah pas hal begini kejadian. Aku masih tahan. Aku terus bilang ke diri sendiri, nanti juga membaik. Lalu 6 bulan setelah menikah, aku dinyatakan hamil. Aku ingat banget waktu lihat tes pack garis 2, tangan aku gemeteran saking bahagianya. Aku lari ke kamar nunjukin Arga. Dia peluk aku sambil ketawa. Malam itu kami kasih tahu keluarga di meja makan. Ayah Arga tersenyum untuk pertama kalinya ke aku. Dia bahkan bilang selamat. Aku pikir akhirnya selesai juga semuanya. Tapi Bu Ratna justru diam. Diam banget. Dia berhenti ngunyah. Matanya pindah dari wajahku ke kalender yang tergantung di dekat kulkas. Lalu ke Arga. Lalu balik lagi ke aku. Dia gak bilang selamat. Gak senyum. Dia cuma berdiri pelan, dorong kursinya ke belakang, lalu pergi ke kamar tanpa bicara apa-apa. Suara kursinya gesek lantai bikin semua orang diam. Arga bilang mungkin mamahnya masih kaget. Aku berusaha percaya. Sampai 3 hari kemudian, aku turun ke ruang keluarga dan lihat Bu Ratna duduk bareng 2 tantenya buka kalender besar di meja. Mereka berhenti ngomong begitu aku datang. Salah satu tante langsung melirik perutku sambil berbisik. "Cocok gak hitungannya?" Jantungku langsung turun. Dan waktu Bu Ratna menatap aku sambil menutup kalender itu perlahan, aku tahu sesuatu yang jauh lebih buruk baru mau dimulai. Sejak hari itu, rumah langsung terasa beda. Bukan marah besar, justru lebih bikin sesek karena semuanya dilakukan pelan-pelan. Bu Ratna mulai sering memperhatikan aku dari jauh. Kalau aku lewat ruang keluarga, dia berhenti ngobrol. Kalau aku duduk, dia lihat perutku lama banget, seolah lagi menghitung sesuatu di kepalanya. Dan yang paling bikin aku nggak nyaman, dia mulai ngajak orang lain ikut masuk. Seminggu kemudian ada acara ulang tahun anak sepupu Arga di restoran. Aku datang pakai dress longgar karena lagi gampang mual. Awalnya biasa, sampai salah satu tantenya sengaja ngomong keras di meja dessert. Nis, usia kandungan berapa sekarang?" Aku jawab pelan, "Masuk 2 bulan." Dia pura-pura menghitung pakai jari. Tante lain ikut mendekat. "Loh, bukannya Arga waktu itu 3 minggu di Kalimantan ya?" Suara mereka nggak keras banget, tapi cukup bikin beberapa kepala di meja lain menoleh. Sendok berhenti bergerak. Sepupu-sepupu Arga mulai saling bisik. Aku lihat Arga yang lagi ngobrol sama omnya di ujung ruangan. Dia dengar. Dia menoleh. Dan dia cuma diam. Bu Ratna bahkan pura-pura menenangkan suasana sambil pegang bahuku. "Udah, jangan dibahas sekarang." Tapi ekspresinya malah seperti orang yang sengaja membuka api, lalu pura-pura memadamkan. Aku pulang sambil muntah di mobil. Arga bilang aku jangan terlalu dipikirin.
Besok paginya aku turun buat sarapan. Di meja sudah ada map bening, isi jadwal perjalanan Arga, tiket pesawat, tanggal meeting, foto kalender. Semuanya disusun rapi. Bu Ratna duduk sambil minum teh. Ayo kita hitung sama-sama. Tanganku dingin. Aku bahkan gak langsung duduk. Ayah Arga melirik sekilas lalu memilih berdiri pergi ke kantor. ART rumah pura-pura nyapu lebih lama di dekat meja. Mereka semua dengar. Aku bilang pelan. Saya nggak ngerti maksud mama apa. Bu Ratna dorong map itu ke arahku. Kamu terlalu cepat hamil. Aku lihat Arga baru turun tangga. Aku benar-benar berharap dia marah ke mamanya. Tapi dia justru buka map itu, diam, ngitung, lalu duduk sambil narik nafas panjang. Itu jauh lebih sakit daripada teriakannya. Aku langsung nangis. Aku nggak pernah selingkuh. Bu Ratna ketawa kecil. Hah, kalau begitu kenapa takut dibuktikan? Dia langsung bilang setelah bayi lahir harus ada tes DNA. Kalimat itu diucapkan di meja makan, seolah sedang bahas menu makan siang. Aku berdiri terlalu cepat sampai kursiku jatuh. Suara kerasnya bikin pembantu dapur nengok. Aku bilang aku nggak mau. Aku pergi ke kamar sambil gemetar. Aku pikir berhenti di situ. Ternyata malamnya, Bu Ratna telepon keluarga besar lewat video call. Aku dengar namaku disebut dari kamar. Aku turun. Dan layar TV ruang keluarga sudah menampilkan wajah beberapa tante. Mereka semua menatap aku. Salah satu dari mereka langsung bilang, kalau nggak salah, kenapa nolak tes? Aku berdiri sendirian di bawah tangga seperti orang sidang. Arga lagi-lagi diam. Dan sejak malam itu, bisik-bisik soal aku mulai keluar dari rumah, lalu menyebar kemana-mana. Setelah video call malam itu, hidupku benar-benar kayak dibuka buat ditonton orang. Dan yang paling sakit, orang-orang mulai percaya aku perempuan murahan. Aku baru sadar gosip itu sudah keluar rumah waktu aku datang ke warung ibu. Biasanya pelanggan rame ngobrol soal harga cabai atau beras. Hari itu beda. Begitu aku turun dari motor, dua ibu yang lagi bungkus nasi langsung berhenti ngomong. Salah satu dari mereka lihat perutku, lalu bisik ke temannya sambil nutup mulut. Aku pura-pura nggak dengar. Tapi pas aku bantu ibu di dapur belakang, ibu tiba-tiba nangis. Beliau nunjukin ponselnya. Ada akun anonim upload fotoku waktu kontrol kandungan. Captionnya bikin tangan aku dingin. Hamil duluan, jebak anak orang kaya, sekarang takut tes DNA. Kolom komentarnya penuh hinaan. Ada yang bilang aku penipu, ada yang bilang aku sengaja cari warisan. Aku sampai duduk di lantai dapur karena kakiku lemas. Ibu terus bilang, jangan baca. Tapi semuanya sudah terlanjur nyebar. Tetangga rumah ibu mulai ngomongin juga. Malamnya aku pulang ke rumah Arga dengan mata bengkak. Aku langsung tunjukin postingan itu ke Arga. Dia baca lama. Rahangnya kencang. Aku pikir akhirnya dia akan membelaku. Tapi yang dia bilang malah, udah jangan dibesarin, nanti juga hilang sendiri. Aku sampai ketawa kecil saking gak percaya. Nama aku dihancurin dan kamu bilang jangan dibesarin. Arga marah balik. Dia banting ponselnya ke kasur. Semua jadi ribut karena kamu nolak tes. Bu Ratna yang dengar dari luar langsung masuk kamar tanpa ketuk pintu. Benar kata Arga. Aku cuma lihat mereka bergantian. Aku merasa benar-benar sendirian di kamar itu. Besok paginya aku bangun dan langsung sadar ada yang aneh. Lemari pakaianku terbuka semua. Baju berantakan di lantai. Laci make up dibongkar. Dokumen berserakan. Aku langsung panik cari ponsel lamaku. Hilang. Laptopku juga nggak ada. Aku turun tangga sambil gemetar. Bu Ratna lagi sarapan santai sama dua temannya. Aku tanya di mana barangku. Dia melap bibir pelan. Kami cuma cari bukti. Teman-temannya saling pandang. Salah satunya bahkan terang-terangan melihat aku seperti kriminal. Aku teriak pertama kalinya di rumah itu. Itu barang pribadi saya. Bu Ratna berdiri. Mau lapor polisi? Silahkan. Sekalian kita tes DNA sekarang. Aku langsung diam. Tanganku gemetar. Perutku mendadak kram.
Aku pegang meja sampai gelas jatuh pecah. ART rumah panik. Arga datang dari garasi. Bukannya menenangkan aku, dia malah bilang aku bikin malu di depan tamu. Siangnya aku kontrol ke dokter karena keluar flek ringan. Dokter bilang aku harus jauh dari stres. Aku pulang bawa obat dan surat istirahat. Bu Ratna baca surat itu sambil senyum tipis. Drama baru lagi. Aku nggak jawab. Aku masuk kamar. Malamnya, saat semua tidur, aku buka tablet lama yang masih tersambung ke akun lokasi mobil Arga. Dan di layar, mobil Arga berhenti hampir 3 jam di sebuah apartemen bernama Melisa. Nama itu bikin dadaku langsung sesak. Karena aku pernah dengar nama itu sebelum kami menikah. Aku nggak bisa tidur malam itu. Nama Melisa terus muter di kepalaku. Aku pernah dengar nama itu sekali. Jauh sebelum aku nikah sama Arga. Waktu itu salah satu sepupunya pernah menyeletuk saat acara keluarga. Lalu langsung diam waktu lihat Bu Ratna datang. Katanya Melisa mantan Arga. Katanya hubungan mereka hancur karena Bu Ratna nggak suka. Dan sekarang, nama itu muncul lagi di layarku. Besok sorenya aku nekat ngikutin Arga. Aku bilang mau kontrol kandungan supaya dia nggak curiga. Begitu dia keluar rumah, aku pesan ojek online dan terus ngikut dari jauh. Tanganku dingin sepanjang jalan. Mobil Arga berhenti di basement apartemen. Aku turun sambil pakai masker dan topi. Lalu aku lihat sendiri. Arga turun dari mobil sambil bawa bunga. Bunga, bukan buat istrinya yang lagi hamil. Dia masuk ke lift bareng seorang perempuan. Perempuan itu peluk lengannya. Dan perempuan itu, Melisa. Aku langsung rekam pakai ponsel sambil tangan gemetar. Satpam sempat lihat aku aneh karena aku berdiri terlalu lama dekat lift. Aku pura-pura pergi. Di parkiran, aku muntah. Sampai susah napas. Malamnya aku tunggu Arga pulang. Jam 11. Jam 12. Jam 1 pagi dia baru masuk kamar sambil wangi parfum perempuan lain. Aku lempar ponsel ke kasur. Video itu langsung muter. Arga berhenti buka jam tangannya. Wajahnya langsung berubah keras. Beberapa detik dia cuma diam. Aku pikir dia bakal minta maaf. Ternyata dia malah ketawa pendek. Kamu ngikutin aku. Aku sampai bengong. Aku lihat kamu selingkuh. Dia mendekat sambil menunjuk wajahku. Dan kamu nguntit suami sendiri kayak orang gila. Suara kami bikin Bu Ratna datang ke dor pintu. Begitu masuk, Arga lebih dulu bercara. Mama lihat tuh, dia ngikutin aku. Aku tunjukin video itu ke Bu Ratna. Dia lihat. Diam. Lalu mengembalikan ponselku. Kamu cari pengalihan karena takut tes DNA. Aku benar-benar gak percaya. Mereka berdua berdiri di depanku seperti aku pelaku utamanya. Aku bilang aku mau pulang ke rumah ibu. Arga langsung tarik koperku sebelum sempat aku tutup. Baju-bajuku jatuh ke lantai. Dia dorong koper itu ke sudut kamar. Kamu keluar dari rumah ini sekarang, semua orang bakal pikir kamu kabur. Aku mundur sambil nangis. Perutku tiba-tiba sakit. Aku duduk di lantai sambil pegang perut. Bu Ratna cuma berdiri di pintu. Jangan bikin drama lagi. Besok paginya aku masih lemas. Aku turun buat minum obat. ART rumah diam-diam nyelipin secari kertas ke tanganku. Aku buka di kamar mandi. Cuma ada satu kalimat. Kalau kamu mau tahu semuanya, temui saya. Saya juga dibohongi. Di bawahnya ada nama. Melisa. Aku ketemu Melisa 2 hari kemudian di kafe kecil yang jauh dari rumah. Aku datang lebih dulu. Tanganku dingin dari tadi. Setiap perempuan masuk ke pintu kafe, aku refleks berdiri. Lalu, Melisa datang. Wajahnya capek banget. Matanya sembab. Begitu duduk, dia langsung naruh ponselnya di meja tanpa basa-basi. Aku baru tahu kamu masih sama Arga. Aku langsung diam. Dia buka galeri. Foto Arga tidur di apartemennya. Video Arga makan malam sama dia. Chat panjang, voice note, transfer uang. Satu persatu dia geser ke depanku. Aku sampai gak kuat pegang gelas. Tanganku gemetar. Melisa ikut nangis. Dia bilang kalian nikah karena keluarganya maksa. Dia bilang setelah anak lahir dia bakal cerain kamu.
Aku langsung kaku. Suara di kafe tetap ramai. Mesin kopi bunyi. Orang ketawa di meja sebelah. Tapi buat aku semuanya kayak hilang suara. Aku cuma dengar nafasku sendiri. Melisa lalu bilang sesuatu yang bikin aku makin hancur. Dia juga bilang tes DNA itu ide bagus, biar keluarganya punya alasan ngusir kamu dengan bersih. Aku langsung berdiri saking marahnya. Kursiku sampai geser keras dan bikin orang menoleh. Aku jalan ke toilet sambil nutup mulut biar nggak teriak. Di dalam toilet aku muntah lagi. Lama, sampai badan lemas. Pas aku keluar, Melisa sudah kirim semua bukti ke email baruku. Aku nggak mau bela kamu. Aku cuma nggak mau dibohongi lebih lama. Lalu dia pergi. Aku pulang dengan kepala penuh. Kupikir aku bisa diam dulu sambil nyusun semuanya. Ternyata begitu masuk rumah, Bu Ratna sudah duduk di ruang tamu. Arga di sampingnya, dan ponselku ada di meja. Jantungku langsung turun. Bu Ratna mengangkat ponsel itu pelan. "Kamu habis ketemu siapa?" Aku nggak jawab. Dia buka galeri. Untung aku sudah hapus semua file dari ponsel. Tapi wajah Arga tetap tegang. Dia mulai curiga. Bu Ratna merampas tas aku. Ngacak isi tas di depan 2 ART rumah. Dompet dibuang ke sofa. Make up jatuh ke lantai. Orang rumah semua lihat. "Apalagi yang kamu sembunyikan?" Aku tetap diam. Karena aku tahu kalau aku bicara sekarang, mereka bakal menghancurkan semuanya sebelum waktunya. Bu Ratna mendekat sampai wajahnya hampir menempel ke wajahku. Lalu dia senyum kecil. "Saya sudah undang semua ibu arisan minggu depan." Aku menatap dia. Dia rapihin kerah bajuku seperti ibu yang perhatian. Tapi kalimat berikutnya bikin tubuhku dingin. Di depan mereka semua, saya akan bersihkan nama keluarga saya. Dia naik ke lantai atas sambil tersenyum. Aku berdiri membeku di ruang tamu. Arga cuma menatapku curiga. Dan seminggu itu terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang jauh lebih buruk. Hari arisan itu datang lebih cepat dari yang aku bayangin. Pagi-pagi rumah sudah ramai. ART bolak-balik bawa nampan. Bunga segar datang. Kursi ditata di ruang tamu. Mobil tamu mulai masuk satu persatu. Aku turun tangga pelan sambil pegang perut. Bu Ratna langsung menatap dari bawah. "Senyum, jangan bikin malu keluarga." Dia bahkan nyuruh ART dandanin aku. Dipakaikan dress yang katanya biar aku terlihat pantas di depan tamu. Aku duduk diam kayak boneka. Tanganku dingin, tapi kepalaku justru tenang. Karena malam sebelumnya, aku sudah ambil hasil tes itu diam-diam. Dan semua file dari Melisa sudah kusimpan di email, flash disk, dan tablet. Kalau hari itu mereka mau mempermalukan aku nggak akan datang dengan tangan kosong. Siang makin ramai. Ruang tamu penuh ibu-ibu sosialita. Suara tawa keras, suara gelang beradu, bisik-bisik kecil mulai terdengar begitu aku lewat. Itu menantunya ya, yang katanya hamil duluan. Aku dengar semua. Aku tetap jalan. Lalu Bu Ratna berdiri sambil pegang sendok dan mengetuk gelas. Ting, ting. Ruangan pelan-pelan diam. Aku langsung tahu, ini dimulai. Dia berdiri di tengah semua tamu dengan wajah pura-pura sedih. "Saya minta maaf. Acara hari ini sedikit berbeda." Beberapa tamu saling lihat. Bu Ratna mulai menangis. Atau pura-pura menangis. Keluarga kami sedang menanggung malu besar. Jantungku berdetak keras. Arga berdiri di dekat tangga. Tatapannya dingin. Dia nggak menghentikan ibunya. Bu Ratna lalu menunjuk aku. Langsung, di depan semua orang. Menantu saya hamil anak pria lain. Ruangan langsung pecah oleh bisikan. Ada yang berdiri, ada yang pegang mulut, ada yang langsung buka kamera ponsel. Aku belum sempat bicara saat Bu Ratna menarik tasku. Aku refleks menahan. Tali tas hampir putus. Lepas. Dia tarik lebih keras sampai tubuhku ikut terseret. Aku kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Beberapa tamu teriak kecil. Seseorang bilang,
Ya Allah, dia hamil. Tapi nggak ada yang benar-benar menghentikan. Bu Ratna melempar tasku ke teras. Isinya berhamburan. Dompet, obat, dokumen, make up, semua berserakan di lantai. Lalu dia berteriak lebih keras dari sebelumnya. Keluar dari rumah saya sekarang. Aku lihat Arga. Dia akhirnya bicara. Tapi bukan buat menyelamatkan aku. Dia bilang dingin. Kalau kamu nggak salah, buktiin sekarang. Ruangan mendadak sunyi banget. Aku berdiri pelan. Lututku gemetar. Aku lihat map putih jatuh di dekat pot bunga. Hasil tes itu ada di sana. Dan semua orang sekarang menatap aku. Menunggu apa yang akan kulakukan berikutnya. Aku nggak langsung ambil map itu. Aku cuma berdiri, narik napas pelan, sambil lihat satu rumah penuh orang yang tadi diam waktu aku dipermalukan. Ada ibu-ibu yang masih pegang HP. Ada yang berbisik. Ada yang menunggu aku jatuh lebih hancur lagi. Bu Ratna malah melipat tangan. Wajahnya yakin banget aku nggak punya apa-apa. Kenapa diam? Karena ketahuan. Aku jongkok pelan sambil menahan perut. Tanganku gemetar waktu ambil map putih itu dari lantai teras yang kotor kena tanah pot. Aku buka. Lalu aku jalan ke tengah ruangan. Sepi banget. Aku kasih map itu ke salah satu ibu yang paling vokal tadi. Ketua arisan komplek yang dari tadi paling semangat merekat. Baca keras-keras, Bu, biar semua dengar. Dia sempat bingung. Lalu buka halaman terakhir. Matanya langsung berubah. Dia baca terbata-bata. Tes menyatakan kecocokan ayah biologis 99,99%. Ruangan langsung pecah. Loh, jadi anak Arga? Terus tadi ngapain? Bu Ratna langsung merebut kertas itu. Dia baca sendiri. Wajahnya pucat. Arga maju cepat. Mungkin palsu. Aku langsung geleng. Belum selesai. Aku ambil tablet dari dalam koper kecilku. Kusambungkan ke televisi ruang tamu. Layar besar langsung nyala. Cat Arga dengan Melisa muncul. Foto mereka di apartemen. Transfer uang. Voice note Arga yang bilang dia cuma menunggu bayiku lahir sebelum menceraikan aku. Suara Arga sendiri memenuhi ruang tamu. Tenang aja, habis anak lahir semuanya beres. Tubuh Arga langsung kaku. Beberapa tamu spontan berdiri. Ada yang bilang kasar ke Arga. Ada yang langsung merekam layar TV. Bu Ratna mencoba cabut kabel televisi. Aku tahan tangannya. Untuk pertama kalinya, aku menatap dia tanpa takut. Belum selesai. Pintu rumah tiba-tiba terbuka. Ibuku masuk sambil ngos-ngosan bersama dua tetangga kami. Wajah ibu merah karena habis menangis. Beliau angkat ponsel. Ternyata, akun fitnah itu dibuat dari laptop rumah ini. Tetangga kami yang kerja di toko servis ikut menunjukkan data email pemulihan. Nama Bu Ratna muncul jelas. Ruangan langsung sunyi lagi. Semua mata pindah ke Bu Ratna. Mulutnya buka tutup tapi nggak keluar suara. Arga mundur pelan. Dia lihat ke pintu belakang seperti mau kabur. Dan tepat saat itu, suara Hills terdengar dari pintu depan. Melisa masuk, dan dia memegang hasil USG di tangannya. Semua orang langsung noleh ke pintu. Melisa masuk pelan dengan wajah pucat. Rambutnya berantakan kena angin luar. Di tangannya ada map rumah sakit dan foto USG yang sudah kusut karena digenggam terlalu kuat. Arga langsung panik. "Ngapain kamu kesini?" Melisa berhenti di tengah ruang tamu yang masih berantakan. Sepatunya sampai nginjek lipstikku yang patah di lantai. Dia ketawa kecil, tapi matanya merah. Harusnya aku yang tanya itu. Dia berdiri tepat di depan Bu Ratna, lalu menyerahkan foto USG itu. Aku juga hamil anak Arga. Ruangan langsung pecah. Astaga, ya ampun. Beberapa ibu sampai berdiri dari kursinya. Ada yang mundur sambil tetap merekam. Ada yang langsung nelpon orang lain sambil berbisik panik.
Bu Ratna lihat foto itu berkali-kali seperti berharap tulisannya berubah. Ini bohong. Melisa langsung nyalain rekaman dari ponselnya. Suara Arga memenuhi ruang tamu. Mama saya gampang diatur. Yang penting Nisa keluar dulu. Setelah itu semuanya aman. Ruangan langsung hening total. Arga maju mau rebut ponsel Melisa. Aku belum sempat bergerak saat salah satu suami tamu yang baru datang langsung nahan bahunya. Udah cukup. Arga ngamuk. Lepasin saya. Dia dorong meja terlalu keras sampai gelas jatuh pecah. Ibu-ibu mundur panik. Salah satu ART rumah langsung nangis karena ketakutan. Dan di tengah kekacauan itu, suara langkah berat terdengar dari tangga. Semua langsung diam. Ayah Arga turun perlahan. Biasanya dia selalu diam. Hari itu wajahnya dingin banget. Dia lihat layar TV, lihat tamu, lihat aku yang masih berdiri sambil pegang perut. Lalu dia jalan ke Arga. Plak! Tamparannya keras sampai Arga jatuh nabrak kursi. Gak ada yang berani ngomong. Ayah Arga menatap Bu Ratna. Kamu bikin fitnah. Kamu hancurin keluarga sendiri demi gengsi. Bu Ratna langsung jatuh duduk. Enggak, aku cuma mau jaga nama keluarga. Nama keluarga? Ayah Arga lempar map hitam ke meja. Isinya surat pencabutan jabatan Arga di perusahaan keluarga. Kartu akses kantor, kartu kredit tambahan, kunci mobil perusahaan. Satu persatu dilempar di depan semua tamu. Mulai hari ini, kamu keluar dari perusahaan. Arga pucat. Papa, jangan di depan orang-orang. Ayahnya menunjuk pintu. Justru kamu suka mempermalukan orang di depan publik. Rasakan sekarang. Arga lihat ke Bu Ratna. Bu Ratna langsung nangis histeris. Tapi nggak ada yang bela mereka lagi. Di luar rumah notifikasi ponsel bunyi bersamaan. Satu tamu bilang pelan. Videonya udah masuk grup komplek. Tamu lain langsung buka layar. Video saat aku ditarik tadi sudah menyebar. Wajah Bu Ratna, suara teriakannya. Semua sudah beredar. Satu persatu tamu keluar sambil geleng kepala. Ada yang sengaja menatap Bu Ratna lama sebelum pergi. Ada yang bisik, ada yang nyindir terang-terangan. Rumah yang tadi dipakai untuk menghancurkan aku, sore itu berubah jadi tempat paling memalukan buat mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat Arga benar-benar gak punya tempat buat sembunyi. 2 bulan setelah hari itu, aku melahirkan anak laki-laki. Prosesnya panjang banget. Aku sampai hampir kehabisan tenaga. Yang pegang tanganku selama kontraksi cuma ibuku. Beliau terus ngusap keringat di dahiku sambil nangis. Sedikit lagi, Nak. Sedikit lagi. Dan waktu tangis bayiku pecah di ruang bersalin, aku ikut nangis keras. Bukan cuma karena sakitnya selesai, tapi karena akhirnya ada sesuatu di hidupku yang lahir tanpa kebohongan, tanpa penghinaan keluarga itu. Arga gak datang. Malam sebelum aku melahirkan, dia sempat kirim pesan. Aku mau lihat anakku. Aku baca, lalu aku blokir nomornya. Selesai. Seminggu kemudian, dia datang ke rumah ibuku malam-malam. Hujan deras. Dia teriak dari depan pagar, minta lihat anaknya. Tetangga satu-satu keluar rumah. Lampu teras nyala semua. Orang mulai merekam lagi. Arga baru sadar saat kamera diarahkan ke wajahnya. Dia langsung diam. Mukanya turun. Lalu masuk mobil dan pergi. Tanpa sempat lihat anaknya. Bu Ratna lebih parah. Dia berhenti datang ke arisan. Beberapa orang yang dulu selalu cari muka ke dia, mulai menjauh. Rumah besar mereka dijual diam-diam. 2 ART resign dalam minggu yang sama. Orang-orang masih ingat video itu. Dan setiap kali namanya disebut, orang langsung ingat hari saat dia menyeret menantu hamil di depan tamu. 3 bulan setelah aku melahirkan, aku lagi dorong stroller di taman dekat rumah.
Langit sore adem. Anakku baru tidur. Lalu aku lihat seseorang duduk sendirian di bangku taman. Bu Ratna. Aku hampir gak kenal. Wajahnya jauh lebih tua. Begitu lihat aku, dia langsung berdiri. Tangannya gemetar. Nisa? Aku diam. Matanya langsung lihat stroller. Air matanya jatuh duluan. Boleh saya lihat cucu saya? Aku sengaja diam beberapa detik. Orang-orang sekitar mulai melirik. 2 ibu yang lagi jogging berhenti karena kayak ngenalin wajahnya. Bu Ratna sadar. Dia makin nunduk. Aku akhirnya geser stroller sedikit. Dia lihat cucuku. Tangannya maju. Lalu berhenti sendiri di udara. Dia mulai nangis sesegukan di pinggir taman. Benar-benar sendirian. Aku rapihin selimut anakku. Lalu jalan pelan melewatinya. Dia manggil namaku sekali. Aku nggak noleh. Di belakangku cuma ada suara tangisnya. Dan untuk pertama kalinya, aku pulang tanpa rasa takut sedikit pun.